Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kejora Valugites Fahra Sarjono dengan NIM V1323042. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kuliah Direct Marketing. Apa sih Direct Marketing? Direct Marketing itu memiliki arti pemasaran langsung. Contohnya, zaman dahulu, pemasaran biasanya dilakukan secara door-to-door maupun face-to-face. Tetapi sekarang pemasaran langsung bisa juga dilakukan dengan menggunakan teknologi. Contohnya notifikasi, pop-up iklan, dan juga email marketing. Tetapi diidentifikasikan terlebih dahulu, baru di-share berdasarkan track behavior. Teknik ini jauh lebih efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Direct marketing ini merupakan salah satu metode yang paling efisien dalam pemasaran. Alasannya kenapa? Karena direct marketing ini berfokus pada siapa yang akan kita tuju untuk melanjutkan promosi agar budget yang kita keluarkan itu tidak terbuang sia-sia. Dengan cara mengumpulkan data maupun mencari informasi tentang individu dari customer, lalu kita analisis. Efektivitas biaya dalam direct marketing dicapai dengan menyampaikan pesan yang tepat pada audiens yang tepat juga dengan waktu yang tepat. Lalu juga mempertimbangkan relevansi informasi dan cara penyampaiannya. Dalam hal tersebut, maka database pelanggan sangat dibutuhkan. Dengan memanfaatkan manajemen informasi yang canggih yang berbasis data dari pemasaran, mendukung keseluruhan proses pemasaran dengan mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan. Informasi atau database pelanggan sangatlah penting dalam perusahaan karena pemasar tidak akan berjalan baik tanpa adanya data. Dalam praktiknya, pemasaran langsung menekankan pentingnya privasi pelanggan dengan menghindari penyalahgunaan data dan menggunakan pernyataan opt-in ataupun opt-out. Jadi opt-in itu apakah pelanggan itu sendiri bersedia untuk menerima iklan dari website. Lalu opt-out itu memilih untuk tidak untuk menolak sesuatu yang sebelumnya telah dipilih atau disetujui secara bijaksana. Lalu mengapa direct marketing berkembang? Yang pertama ada choice atau pilihan yang ada. Dengan banyaknya informasi pelanggan itu semakin kewalahan dengan berbagai informasi yang ada. 2. More information available atau terlalu banyak informasi yang ada. 3. Great pressure on customer budget, yaitu konsumen sekarang itu lebih baik dalam mengolah sebuah budget. Pendorong utama dari direct marketing itu informasi. Jadi yang pertama kita lakukan sebagai marketing yaitu dengan mengumpulkan sebuah informasi agar dapat memahami kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Kedua, kita juga bisa mendeteksi dan menyelesaikan pelanggan yang tidak menguntungkan jika kita
Jadi kita itu tidak perlu sia-sia untuk mengurus pelanggan yang tidak diperlukan karena akan merugikan perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan database dari pelanggan? Caranya itu yang pertama market research. Jadi dengan market research ini kita itu bisa mengetahui kenapa orang membeli produk kita. Kita juga bisa meng-highlight kesalahan komunikasi konsumen terhadap pesan yang kita berikan. Lalu kita bisa mengidentifikasi kenapa orang tidak merespon komunikasi atau pesan kita. Yang kedua, database pelanggan. Pada hal ini kita harus mendapatkan informasi yang akurat dan up to date. Contohnya seperti alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Selanjutnya ada marketing communication. Nah, marketing communication ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu tujuannya untuk menginisiasi sebuah hubungan. Yang kedua untuk membangun hubungan kepada transaksi penjualan. Yang ketiga untuk menjaga sebuah hubungan. Dan yang terakhir untuk reactification. Lalu ada objektif SMART. S yang berarti ya ada 5. Yang pertama itu S yang berarti spesifik. Di sini kita itu memastikan objek yang kita buat itu spesifik, bukan abstrak. Jadi ini harus ada info angkanya. Yang kedua itu measurable. Jadi harus bisa diukur. Yang ketiga itu achievable, yaitu harus masuk akal agar bisa diraih. Yang keempat itu realistik, jadi kita harus realistis. Yang kelima itu time, harus ada timeline atau frame waktunya. Selanjutnya ada budget allocation. Pada elemen ini kita itu sudah pasti membutuhkan analisis forecast, berarti target setahun itu bisa dilihat dari target per minggunya. Lalu besarnya dana iklan ini berdasarkan jumlah penjualan yang ingin menentukan hubungan antara budget pemasaran dan AMC. Lalu ada creative message strategis, yaitu pengembangan konsep kreatif. Ini itu adalah konten, tantangannya itu pada konsistensi setiap pesan. Jadi tidak hanya pengembangannya, tapi pesan konsisten melalui berbagai saluran yang kita miliki. Perlu juga membuat konten yang pragmatif. Pragmatif yang dimaksud di sini yaitu menonjolkan sebuah keunggulan. Lalu ada media delivery strategi. Jadi media ini ada 2. Yang pertama adalah legacy, ada TV, radio, dan juga majalah. Jadi legacy itu lebih konvensional atau tradisional. Lalu digital media, seperti sosial media, email marketing, maupun website. Strategi penyampaian ini
penyampaian media mencakup media tradisional dan digital dengan fokus pada efektivitas biaya dan perencanaan yang akurat. Kinerja pemasaran diukur berdasarkan pencapaian tujuan dengan menggunakan metrik seperti model AIDA untuk iklan tradisional dan kunjungan situs atau check-through rate atau CTR untuk iklan digital, serta tujuan pemasaran seperti volume penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, atau return on investment atau ROI. Terdapat tantangan pada budget alokasi. Bagaimana kita bisa mencapai konsumen dengan media yang ada dengan budget yang terbatas? Metode dan perencanaan yang akurat itu penting untuk sumber daya yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari sebuah data. Yang pertama itu mencari data dari konsumen, yaitu data yang diinput dari konsumen itu apa saja. Contohnya itu seperti alamat, nomor telepon, nama, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk melakukan personalisasi. Yang kedua, ada transactional information, yaitu informasi terkait transaksi pelanggan terhadap barang yang sudah mereka beli. Yang ketiga, how long have they been customer? Jadi sudah berapa lama mereka menjadi customer kita? Yang keempat, lifestyle data, yaitu data terkait gaya hidup itu harus diidentifikasikan. Bagaimana cara mendapatkannya, yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada pelanggan. Yang terakhir itu B2B information. Jadi informasi yang dibutuhkan itu ada jenis bisnisnya, lalu kode industri, contohnya itu ada bisnis rental atau bank, ada company size itu adalah jumlah pegawai lalu aset yang dimiliki. Lalu how to obtain information. Yang pertama ada internally, ini bisa melakukan survei secara langsung melalui staf kita. Yang kedua ada externally, yaitu bisnis ini biasanya menyampaikan data yang bisa dicari, mencari data dari industri rental atau data yang dibeli. Yang ketiga itu market research, yaitu dengan teknik yang ada contohnya ada regresi linier. Lalu collecting information dari konsumen lama. Yang pertama itu karyawan. Pastikan pegawai kalian itu mampu mengumpulkan sebuah informasi di setiap peluang. Jika setiap staf itu harus memahami kekuatan informasi yang terupdate, seperti kita telepon dengan pelanggan itu kita harus mencari peluang di sana dan mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua itu kuesioner, yaitu untuk mendapatkan level yang tinggi pada sebuah wrestling. Survei ini harus fokus pada customer, yaitu menanyakan hal-hal yang relevan dan memberikan alasan yang baik. Yang ketiga itu membuat kuesionernya itu menarik. Bagaimana sih caranya mendesain kuesioner?
Yang pertama adalah membuat kuesioner yang mudah untuk dipahami dan juga ringkas. Yang kedua, kuesioner tersebut harus dibuat relevan dan menarik. Yang ketiga, dijanjikan ada manfaat pada kuesioner tersebut. Jangan terlalu kaku tetapi harus tetap formal. Berikutnya, berikan instruksi yang jelas agar para pengisi kuesioner ini dapat dengan mudah memahami dan juga mengisi kuesioner yang kita berikan. Lalu membuat beberapa section dan tidak menggabungkan sebuah pertanyaan. Yang keempat, mengidentifikasi sebuah tren lalu memantau kompetitor, mengukur efektivitas dan juga aktivitas non-respon. Yang kelima, public domain data. Ini adalah Compense House Record, yaitu ada perusahaan yang sifatnya menyimpan database. 6. Rented mailing list, yaitu menyewa sebuah daftar alamat email, nomor telepon, dan juga kode pos. Yang ketujuh, original research, yaitu melakukan forecasting, conjoin, dan juga menyebar sebuah kuesioner. Yang kedelapan itu using internet, yaitu hampir data seksual yang disediakan sebuah organisasi itu tersedia secara online. Selanjutnya ada 2 alasan mengapa kita harus menginput sebuah data. Yang pertama, kita bisa melakukan segmentasi dari pelanggan dan juga prospek ke depannya. Yang kedua, supaya perusahaan itu bisa lebih relevan di setiap penawaran terkait produk yang ditawarkan. Kita juga belajar tentang segmentasi. Segmentasi itu adalah proses memilih dan memilah sebuah konsumen atau proses membagi daftar pelanggan dan prospek menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan berbagai kriteria yang memungkinkan selektivitas dan efisiensi biaya dalam komunikasi langsung. Lalu profiling adalah identifikasi ciri-ciri menonjol pelanggan untuk menyaring prospek yang relevan. Sementara tanggal loyalitas membantu dalam memahami posisi pelanggan dalam hubungan dengan perusahaan dan menyesuaikan komunikasi yang sesuai. Lalu type and source of external data demografik seperti data usia, lalu ada psikografik data ini tentang attitude atau kebiasaan pembelian. Yang terakhir ada leader of loyalty. Ini itu untuk mensegmentkan, misalnya di sini terdapat tabel yang berisikan paling atas terdapat advocate, lalu ada customer, consider, lalu ada prospect, dan yang terakhir ada suspect. Nah, leader of loyalty ini tuh menentukan masuk ke segmen yang mana. Sekian penjelasan saya tentang materi mata kuliah Direct Marketing. Apabila ada kata yang salah maupun kurang, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya.